Nah, kalian tahu nggak sih nih, masih banyak loh sikap intoleran yang terjadi di negara ini. Padahal intoleransi itu bisa menyebabkan perpecahan antar masyarakat. Kalau lihat-lihat nih ya, isu yang sedang ramai dibicarakan saat ini ada loh sebuah organisasi yang intoleran menolak Pancasila dan mau mendirikan khilafah. Menurut kalian gimana? Kalau kayak begitu nanti kita bisa balik lagi ke zaman perang. Kita nanti pecah belah lagi, habis itu ideologi kita nanti hancur juga. Kita harus bangun lagi, tapi nanti jadinya beda lagi. Ya itu kalau misalnya ganti gitu kan berarti sama aja kayak rubah dasar negara yang udah ditentuin sama dulu para pendiri negara kan itu. Berarti kan sama aja geser Pancasila yang dimana di dalamnya Pancasila itu kan ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Berarti kalau misalnya diganti itu bisa 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 aja membuat perpecahan kan antar suku, antar agama, antar ras kayak dulu lagi. Ya emang ideologi radikalisme sih emang nggak bisa dibenerin sih. Karena selain ngerusak fundamental dari ideologi Pancasilanya, terus juga rusak persatuannya juga, nggak sesuai sama aturan yang berlaku. Pokoknya banyak lah. Tapi rata-rata ya emang nggak ada positifnya sama sekali. Impact ke negara pun juga nggak ada. Yang ada malah nambah image dari negara sama agama yang dibawa itu malah menjadi buruk juga. Malah jelek ya. Iya, Harus dibubarin sih. Bukan cuma di mata nasional juga, tapi juga di mata internasional. Benar. Harus dibubarin sih itu mau nggak mau. Nah, tentu saja kan hal tersebut sangat mengancam semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, seperti yang Januar bilang sendiri. Padahal di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui, bukan? Ada agama Kristen, Katolik, Islam, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Nah, sebagai rakyat Indonesia dan juga cinta tanah air nih, sikap seperti itu ya harus dihilangkan. Karena dapat mengancam persatuan Indonesia, bukan? Ancam banget sih. Nah, selain tadi tuh isu yang gue bilang, sekarang kan di Indonesia ada isu yang terbaru lagi nih. Yang baru-baru ini terjadi. Ada yang baca berita gak? Teroris tuh di Makassar. Terus penyerangan di bunuh diri. Oh iya tuh. Nah, kalau ini Penembakan. Makassar tuh gimana tuh? Yang kasus bom itu ya? Iya. Kalau menurut gua sih itu mereka kan pada kebanyakan orang kan bilang itu mereka dari sebuah organisasi yang mengatasnamakan agama kan. Nah, itu tuh sebenarnya tuh mereka tuh bukan mengatasnamakan agama sih, itu lebih ke kepuasan pribadi mereka. Kayak cuci otak biar ini yang enggak pikir yang jalannya enggak sesuai dengan kita nih. Ini berarti nih orang-orang kayak musuh-musuh gitu harus dikalahin, harus dibunuh, harus dimusnahin. Nah, itu ajaran-ajaran kayak gitu tuh yang sebenarnya itu merusak ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila kan di sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa itu kan berarti sama aja kayak tadi yang Edwin bilang itu. Indonesia mengakui nama agama yang ada di Indonesia sekarang ini kan. Kalau salah satu agamanya di atas namakan untuk melakukan sebuah kejahatan, berarti itu sama aja merusak citra dari ideologi Pancasila itu sendiri. Setuju banget tuh. Padahal kan setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Ya benar. Menurut gue sih benar ya, kalau dalam agama apapun itu kan bunuh diri atau menjadi teroris itu kan tidak diajarkan ya. Jadi itu memecah belah banget sih menurut gue. Nah, tentang kasus yang penembakan nih, gimana nih menurut kalian? Pengeboman kali, Win. Oh iya, pengeboman. Sorry, salah. Makassar. Di Makassar atau di Mabes? Mabes atau Makassar? Mabes. Mabes tuh. Ya udah, korban pencucian otak
Yang kedua lagi, Dia hampir sama ya kayak yang apa tuh tadi di Makassar ya. Dia kayak pensucian otak gitu atau emang apa cuman penipuan doang gitu kayak apa penipuan agama gitu ya tadi apa kayak menggunakan agama sebagai perisai gitu atau kan. Ya, ada anggapnya lagi kayak beberapa. yang jadi korban, apa maksudnya yang jadi pelaku itu sebenarnya juga mereka kan, kalau menurut gue ya, menurut gue pribadi, mereka mereka yang bunuh apa, yang bunuh diri itu sebenarnya nggak salah mereka gitu loh, karena anggapnya kayak mereka tuh cuma jadi boneka pemimpinnya aja, karena gue liat beritanya orang tuanya itu kayak emang benar-benar kayak keluarga biasa aja gitu loh, maksudnya keluarga baik-baik aja, bahkan kayak sampai mereka aja tuh kayak nggak ada yang tahu kalau ini anak tuh emang sampai segininya gitu loh masuk ke ruang lingkup terorisnya. Oke, Ya, berarti balik lagi ke inian ya Bang, perhatian orang tua juga sih ya Bang. Menurut gue peran orang tuanya udah cukup banget, cuma ya itu lingkungan. lingkungan yang ya udah satu lingkup dia isinya punya ideologi radikalisme, ya udah turun deh tuh ke setiap anggota-anggotanya. Justru malah orang-orang yang kayak gitu tuh malah kasihan itu, dimanfaatin sama orang-orang buat Kan gue juga bilang mereka tuh sebenarnya nggak, ya salah sih karena mau percaya, cuma yang gimana, kayak udah terlanjur juga masuk ruang lingkup situ. Nah Bang, untuk kalian nih, menurut kalian nih, untuk yang di Mabes kemarin itu kan kalau saya ngeliat di berita itu kan dia tidak membawa bom ya, cuma membawa senjata ya. Kalau begitu tuh emang harus buat ditembak mati ya Bang? Itu kemarin ditembak ya Bang, langsung mati di tempat. Iya. Soalnya Ya kan sih, itu karena sengaja kayak Mengancam nyawa orang lain juga kan masalahnya. Jadi kayaknya mungkin harus sebisa mungkin ditundukkan secepat mungkin. sebelum menambah banyak korban kan, lebih baik pelakunya daripada korban yang nggak bersalah lainnya kan. Iya sih. ya Benar. Tapi emang nggak dibenerin sih sama HAM, coba ya udahlah. Oke deh, terima kasih ya semuanya atas pendapat kalian nih. Memang banyak sih isu yang mengancam persatuan Indonesia. Maka dari itu kita harus saling menjaga keutuhan persatuan Indonesia ya, agar tidak terpecah belah. Pasti. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Makasih.